warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma rabb hadhihi as-salat wal-wasilah wal-fadilah Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'alal jannata u'iddat lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa muallimina mursyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun ibadallah, kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Kita tinggalkan aktivitas duniawi sesaat, duduk di masjid yang mulia penuh rahmat dan berkah, sambil berniat iktikaf dan mengharapkan rahmat dan ridha ilahi. Karena kita sadar hidup adalah sekadar singgah di atas muka bumi ini. Perjalanan masih panjang. Kita satu saat akan meninggalkan tempat istirahat sebentar di atas muka bumi, ialah menuju negeri yang sesungguhnya, ialah negeri kampung halaman akhirat. Tidak ada bekal yang paling membahagiakan untuk menuju pulang kampung negeri akhirat kecuali adalah bakal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Oleh karena itu, selalulah dan selalulah perkuat nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Junjung perintahnya, jauhi larangannya, maka akan mengantarkan kita menuju pintu gerbang. Fid dunya hasanah wa fil akhirat hasanah wa qina azabannar. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Hari ini kita masih bisa duduk bersimpuh, bisa melangkahkan batis, suara bisa nyaman, masih bicara, telinga masih bisa mendengar, mata masih bisa melihat ke kanan dan ke kiri. Tapi semua itu tidak akan bertahan lama. Yang mulut selama ini bicara dengan lancang akan bungkam 1000 bahasa suatu saat. Yang selama ini mata melihat ke depan ke belakang akan terpajam buat selama-lamanya. Yang selama ini kaki kesana kemari berjalan sekehendakmu, dan satu saat kaki pun akan terbujur kaku tidak berkutik. Hidup akan berakhir. Ternyata tidak ada kebahagiaan saat itu menimpa kepada kita, yang hanya ketika dimasukkan ke liang lahat bantal tanah, hidung mencium tanah, kiri dan kanan dihimpit oleh tanah, beralaskan juga hanya beralaskan tanah, terkulai dalam lumpur tanah, ditimbun dengan tanah, sekujur tubuh membengkak, basah, bermedikan danur dan nanah. Ulat dan cacing tanah berpesta pora memakan sekujur daging tubuh. Tinggallah berserakan tulang belulang saat itu. Apa yang dibanggakan saat itu? Mana harta yang kita cari, yang kita kumpulkan? Mana keluarga yang katanya sayang dan cinta? Siapakah yang membela saat itu? Apakah yang membuat kita bahagia di kala itu? Tidak lain yang akan membuat kita senang gembira saat itu menimpa kepada kita. Apabila kita memiliki persiapan sangu yang banyak, amal soleh yang berlimpah, kebajikan yang kita perbuat diterima taubat oleh Allah, Allah ridha kepada kita, hanya itulah yang akan membuat kita bahagia. Dan saat itu menimpa kepada kita, Allah sudah mempersiapkan 2 tempat, surga atau neraka. Neraka atau surga. Saat itu sudah menimpa kepada kita. Tidak ada artinya lagi untayan tangismu, penyesalan. Tidak ada lagi artinya jerikan teriakanmu di kala itu. Kau hanya akan menerima apa balasan yang akan lebih layak untukmu kelak. Surga atau neraka.
Surga tidak diberikan secara cuma-cuma oleh Allah. Untuk siapa surga itu? Allah menjanjikan, wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Hanya dipersembahkan surga untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Rasulullah pernah ditanya an Abi Hurairah radhiyallahu an, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsarin nas yadkhulul jannah. Rasul pernah ditanya, ya Rasul, apa yang paling banyak menyebabkan orang bisa masuk ke dalam surga? Rasul menjawab dengan singkat, yang paling banyak orang bisa masuk surga penyebabnya adalah dua. Pertama adalah takwa kepada Allah, yang kedua husnul khuluq, berakhlak yang baik. Takwa kepada Allah. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia junjung perintahnya dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat tenaga dia hindari larangannya, maka Allah akan mengeluarkan jalan hidup yang sempit menjadi mudah, yang susah menjadi gampang. Allah akan memberikan kepadanya warazak wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tiada diduga-duga Allah juga akan limpahkan kepadanya sehingga hidupnya makmur. Jadi ketahuilah, kalau ada orang yang hidupnya lebih banyak sengsara daripada bahagia, lebih banyak susah daripada senang, maka solusinya perbaikilah ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji tidak pernah ingkar janji. Bagaimana Allah mau membahagiakan hidupmu kalau kamu tidak bertakwa? Salat sering kau abaikan, kau mencari nafkah dengan cara yang tidak halal, kau mencari kerjaan dengan cara yang menjual, kau mencari jabatan kedudukan dengan cara menjogok. Bagaimana hidupmu bahagia? Bagaimana rumah tanggamu tentram? Karena mencari semua dengan cara yang tidak takwa, hidupmu semakin jauh dari Allah. Itulah yang membuat hidupmu semakin resah, semakin gelisah, semakin sengsara, karena menyalahi daripada apa yang telah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau ingin hidup di dunia bahagia, ingin hidup di akhirat juga selamat, tidak ada kata kecuali perhatikanlah nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah selama ini takwa kita jalankan? Kata-kata takwa sudah sering kita dengar setiap hari Jumat. Bahkan kalimat takwa itu juga dijadikan sebagai rukun khutbah setiap orang berkhutbah. Namun perlu diperiksa mulai sekarang. Cek nilai ketakwaan kita, sudah benar apa belum? Kalau sudah benar, maka berbahagialah. Janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti surga untuk orang-orang yang bertakwa. Surga di dunia hidup ketentraman dan kebahagiaan. Surga di akhirat adalah surga yang sesungguhnya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua penyebab orang masuk surga adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Bagaimana bisa masuk ke dalam surga kalau ia jahat dengan orang lain? Bagaimana hidup akan bisa baik kalau ia dengan orang lain tidak peduli dengan kesengsaraan? Tetangga melarat, tetangga susah, ia tutup mata. Tidak ada kepedulian. Akhlak yang baik, singkatnya akhlak yang baik apabila kita lakukan membuat orang senang. Orang gembira dengan keberadaan kita akibat apa yang kita lakukan, berarti kita sudah berakhlak yang baik. Rasul ditanya, ya Rasul, tunjukkan kepada saya amal yang bisa menyampaikan saya masuk ke dalam surga. Nabi menjawab juga dengan singkat, kun muhsinat. Kata Rasul, jadilah engkau orang yang baik. Jadilah engkau berakhlak yang baik. Sahabat tanya lagi, ya Rasul, bagaimana ya Rasul untuk mengetahui diriku ini baik atau tidak? Kata Rasul, sal jiranak, kau tanya tetanggamu, kau tanya temanmu, apakah keberadaan membuat tetanggamu senang? Apakah ketika orang berteman dengan dirimu orang membuat bahagia?
kalau membuat orang benci, marah kepadamu, berarti kau tidak menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena perilakumu menyebalkan orang lain. Menyenangkan orang lain sesungguhnya adalah telah membahagiakan diri sendiri. Menolong orang lain sesungguhnya adalah telah membantu untuk diri sendiri. Oleh karena itu, dua perkara ikutan Nabi adalah amal yang memudahkan orang masuk ke dalam surga, dan paling banyak dalam surga orang masuk penyebabnya dua perkara itu, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ditanya lagi Rasulullah, an aksarin nas yadkhulun nar, ya Rasul, apa amal yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka? Dua kata Rasul, al-famu wal farju. Yang pertama penyebab orang banyak masuk neraka adalah mulut. Dia tidak pandai jaga kata-kata. Dengan kata-kata dia menggibah orang. Dengan kata-kata dia makian hinaan, sumpah serapah, bahkan dusta. Tidak sungkan-sungkan ia berdusta untuk demi mendapatkan hasil keuntungan materi. Tidak merasa takut dia berdusta demi untuk meraup keuntungan dunia yang sesaat. Apa artinya mendapatkan harta, uang, tapi dengan cara yang licik, dengan cara yang dusta, dengan cara yang tidak benar? Hanya akan menyusahkan diri sendiri. Bahkan apabila cara yang tidak benar mengais rezeki, dengan cara mendustai orang lain, dengan cara yang tidak diridai oleh Allah, Rasul mengatakan, man akalal haram asat jawarihuhu sya'am aba. Siapa yang memakan hasil daripada yang haram kerjaannya, dengan cara membohongi orang, dengan cara menipu orang, dengan cara yang tidak jujur, maka kalau dimakan hasilnya akan bermaksiatlah seluruh anggota batang tubuhnya. Kaki selalu ingin berjalan menuju maksiat, tangan ingin selalu berbuat yang tidak baik, mata ingin selalu melihat yang haram, telinga ingin selalu mendengar yang tidak diridai oleh Allah, hati pun selalu suuzan kepada orang lain. Akibat apa? Akibat dengan cara yang tidak diridai oleh Allah, mengais rezeki. Oleh karena itu, carilah rezeki dengan cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata sangat menentukan orang selamat atau tidaknya, sehingga dikatakan bahwa salamatul insan bihifdzil lisan, selamatnya manusia sangat ditentukan bagaimana dia menjaga lidahnya. Peribahasa mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Kalaulah pedang lukai tubuh, masihkan ada harapan sembuh. Kalaulah lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Artinya kata-kata ini sering membuat orang terjerumus. Oleh karenanya, jaga ucapan kita, jangan asal kata. Yang kedua penyebab banyak orang masuk neraka, kata Rasul, adalah al-farju, kemaluan. Dia tidak menjaga kemaluannya. Dia bermaksiat dengan kemaluan. Dia berzina dengan kemaluan. Tidak rasa takut ketika berbuat zina, malah jadi sebuah kebanggaan. Akibatnya Allah pun marah dan murka, sehingga Allah pun juga tidak sungkan-sungkan untuk menimpakan azab dan siksa dengan siksa azab neraka yang dahsyat. Oleh karena itu, hidup di alam dunia adalah masa untuk menentukan pilihan, surga yang kau pilih, neraka atau neraka yang kau pilih. Maka tentukan, jangan sampai kita melangkah untuk memilih yang membuat kita celaka dan sengsara. Semoga Allah memberikan pertolongan, taufik dan hidayah kepada kita bersama, agar hidup yang diberikan kesempatan yang hanya sebentar di atas muka bumi ini mampu meraih prestasi yang mulia, nilai takwa kepada Allah, sehingga kitalah yang dijanjikan oleh Allah surga yang penuh dengan kenikmatan dan kekal abadi, dan Allah Subhanahu wa taala pun juga ridha kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Usikum nafsi bitaqwallah, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma
أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على طاعات الجمعة والجماعة واعلموا أن الله تعالى مقوم بأمر بل بنفسه وسن بملائكته بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وعلى صحابة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن كل بقية الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا منهم وعظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفر والمشركين ودمر أعداء وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا وهاب العطيات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على ما يزدكم واسألوه يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.